Kisah kita dimulai dengan seorang pembunuh bayaran berambut putih yang sedang membidik sasaran dengan sempurna. Targetnya, seorang pria kaya bernama Kaosu, tumbang sambil memegangi dadanya. Para pengawalnya langsung mengamuk, berteriak dan menembaki si penyerang, yang dengan berani menerjang hujan peluru itu, menerima sekitar selusin tembakan. Saat ia sekarat bersimbah darah, ia merasa puas secara tragis bahwa seorang, bukan siapa-siapa, berhasil menjatuhkan seorang taipan besar. Karena seluruh uang di dunia tidak bisa menyelamatkan Kaosu dari dendam yang terencana dengan baik. Dengan kematian orang tuanya yang akhirnya terbalaskan, ia menggapai udara, mengutuk nasibnya yang tidak adil. Namun, bahkan di ambang kematian, pria ini menolak untuk menyerah. Dan saat ia jatuh ke dalam kehampaan, ia masih meneriakkan perlawanannya. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar dengan kaget, mendapati dirinya bukan di akhirat, melainkan di sebuah kamar tidur yang sangat akrab dan terlihat sangat murah. Ia duduk dengan bingung, mengingat bahwa ia baru saja dibunuh oleh para pengawal. Ia menyadari bahwa ini adalah apartemen mahasiswa lamanya. Ia telah dikirim kembali ke masa lalu. Di TV-nya, sebuah iklan berteriak tentang game VR imersif baru bernama Conviction, yang ia tahu baru saja diluncurkan, mengonfirmasi bahwa ia benar-benar kembali sebelum segalanya hancur. Ia menatap bingkai foto yang memperkenalkan kembali dirinya kepada dunia sebagai Nayan. Di dalamnya ada foto orang tuanya, alasan utama misi balas dendamnya, yang memulai kekayaan mereka dengan berdagang material strategis langka bernama logam plutonium dan kemudian mendirikan perusahaan peleburan yang membuat keluarga mereka sangat kaya. Namun, kekayaan itu menarik perhatian buruk dari orang-orang bayangan. Di kehidupan pertamanya, semua kekayaan itu berakhir dengan makam orang tuanya dan gunungan utang. Menjadi anak orang kaya yang manja membuatnya hanya punya satu pilihan, misi bunuh diri yang putus asa. Namun dengan kesempatan kedua ini, Nayan bersumpah tidak akan kehilangan apapun lagi. Karena ia tahu Conviction adalah kuncinya, game yang membuat monster seperti Kaosu menjadi kuat. Ini adalah dunia yang ia kenal luar dalam, karena sebelumnya ia adalah seorang Great Thief level 180 yang legendaris. Pemeriksaan cepat pada ponsel mengonfirmasi tanggalnya. Game tersebut sudah berjalan selama seminggu, jadi dia sudah tertinggal. Meski begitu, 7 hari bukanlah apa-apa jika Anda memiliki pengetahuan masa depan selama 1 dekade di kepala. Ia mengumpulkan cukup uang hanya untuk membeli helm VR paling standar dari tumpukan barang murah. Dengan ingatan akan pengkhianatan Kaosu yang membakar setiap gerakannya, ia bersiap untuk terjun dan menulis ulang sejarahnya sendiri. Malam itu, dari apartemen kecilnya yang sederhana, tur kebangkitan ini resmi dimulai. Ia sudah punya perlengkapannya, dan meski terlambat, ia tidak khawatir sama sekali karena kali ini Nayan masuk ke sistem dengan kekuatan layaknya sambaran petir. Sistem menyala, menyambutnya kembali ke dunia yang ia rencanakan untuk ditaklukkan. Pertama adalah layar pemilihan faksi, dengan avatarnya yang terlihat seperti boneka Ken telanjang. Ada Greenland Empire, faksi manusia standar, anak baik, yang dijalankan oleh Dewan. Atau bisa bergabung dengan Saturn Empire, campuran kurcaci, elf, dan kaum beasmen. Untuk para Edgelord, ada Dark Faction, kediktatoran kecil yang menyenangkan dari iblis dan undead. Dan untuk pemain yang cinta damai, ada Giant Tribe, karena tidak ada yang melambangkan perdamaian lebih baik daripada pria setinggi 50 kaki. Namun Nayan sudah tahu jalannya, Wing Thief dari Greenland Empire, kelas yang ia kuasai selama bertahun-tahun. Ia mengunci pilihannya, siap untuk kembali beraksi. Dengan Greenland Empire terpilih, yang tersisa hanyalah memilih nama, yang merupakan hal mudah. Ia tetap menggunakan namanya sendiri, Nayan, nama yang harus ditakuti. Begitu saja, karakter manusia barunya tercipta dan siap untuk babak kedua, muncul di jalanan kota Keral yang ramai. Statistiknya kembali ke level 1 yang menyedihkan, tetapi perasaan ini sangat akrab, dan kali ini ia mengalokasikan poinnya dengan sempurna, menghindari kesalahan pemula di kehidupan masa lalunya. Di alun-alun kota, titik teleportasi utama sudah dipenuhi pemain lain, di mana seorang mage yang licik mencoba menipu pemula dengan belati level 0, berkualitas tinggi. Nayan menyeringai, mengingat bagaimana dirinya yang dulu benar-benar tertipu oleh skema ini. Tidak untuk kali ini. Di dekatnya, pedagang lain menjual buku skill stealth, hal wajib bagi pencuri manapun. Namun sementara pemula lain yang bangkrut mengeluh soal harga, mata Nayan terkunci padanya. Ia mendekati kios tersebut, menanyakan harga untuk memulai negosiasinya. Mengetahui bahwa skill itu adalah kunci untuk mencapai peti tersembunyi di zona level tinggi, ia memberikan tawaran liar, berikan buku itu secara gratis, dan ia akan memberitahu tempat farming rahasia. Penjual yang mengira ia hanya gelandangan menyuruhnya pergi. Tapi Nayan hanya tersenyum, menyebutkan secara spesifik monster yang menjatuhkan buku itu, Fallen Shamans. Dan untuk benar-benar meyakinkannya, ia menyebutkan koordinat yang tepat, membuat si penjual tercengang. Penjual itu benar-benar terpukau, bertanya-tanya bagaimana pemain level 0 tahu tempat rahasianya. Yakin bahwa ia berurusan dengan seorang ahli, si penjual menyerah dan menyerahkan buku itu begitu saja. Setelah transaksi selesai, Nayan dengan bangga memberikan koordinat tempat farming rahasia tersebut. Pemain lain itu, yang sekarang menjadi pengikut setia, berjanji untuk segera mencobanya. Dengan kilatan cahaya, pria itu berteleportasi pergi. Sekarang setelah mendapatkan skill stealth,
Nayan mengarahkan pandangannya pada peti harta karun tersembunyi. Ia pergi ke Tracktown, pusat level rendah yang penuh pemain, di mana ia segera membuka buku itu dan mempelajari stealth, kemampuan menyembunyikan keberadaan yang sangat penting bagi seorang pencuri. Ia mengaktifkannya di tempat, melebur ke dalam bayang-bayang di tengah jalan. Kemudian ia melesat keluar gerbang kota seperti kilat ungu. Nayan berlari melewati hutan, menjadi bayangan yang kabur, menuju zona risiko tinggi dengan hadiah besar, Wildcat Zone. Ini bukan kucing rumahan yang ramah, melainkan monster level 2 hingga 4 dengan mata merah menyala. Dan di atas sebuah pohon yang dijaga oleh sekawanan level 5, terdapat hadiahnya, sebuah peti harta karun. Nayan menyeringai, ia sudah hafal hierarki kotak jarahan game ini, yang memiliki 5 tingkatan dari Common White hingga Legendary. Yang satu ini adalah Silver Chest, temuan yang sangat bagus untuk pemain level 0, dan belum tersentuh. Ia tahu bertarung adalah tindakan bunuh diri, tetapi karena ia level 0, kematian secara harfiah tidak memiliki konsekuensi, sebuah celah yang sempurna. Jadi, dengan sebuah rencana, ia mengaktifkan stealth dan bersiap menyelinap melewati para penjaga berbulu, menenun rute patroli kucing liar dengan sangat ahli tanpa terlihat. Namun saat ia melompat ke dahan, ia tahu stealth-nya hanya bertahan 2 menit. Waktu terus berjalan. Tepat saat ia mendekat, mata merah salah satu kucing tertuju padanya. Tahu ia akan terdeteksi, Nayan melakukan lari cepat menuju pohon. Ia melesat di udara mencoba mencapai dahan sebelum seluruh kawanan menyadarinya. Dengan sisa waktu beberapa detik, ia mendarat tepat di samping peti perak, yang langsung memunculkan bar proses pembukaan peti yang sangat lambat. Nayan mencoba tetap tenang, tahu stealth-nya akan habis setiap saat. Di bawah, para penjaga mulai mengendus udara, namun kunci terbuka setelah 27 detik, mengungkapkan hadiah di dalamnya. Matanya menyempit karena fokus saat ia menyambar jarahan tersebut. Itu adalah sebuah buku skill, kunci dari apa yang ia sebut sebagai jalur level sempurnanya. Buku ini mengajarkan Vital Strike, sebuah peningkatan kerusakan besar yang menyerang titik lemah musuh. Dengan seringai, ia menyadari skill papan atas ini akan memotong waktu grinding awal permainannya menjadi setengah. Jadi, ia segera mempelajarinya, dan buku itu pun larut menjadi cahaya. Pada saat yang tepat, stealth-nya berakhir dan kucing-kucing itu tidak senang melihatnya. Mereka mengerubungi pohon, membuat Nayan jatuh tepat ke tengah kerumunan yang marah. Saat ia jatuh, ia melambaikan tangan kecil kepada mereka, berterima kasih karena telah menjaga hartanya. Ini memang rencananya sedari awal, karena mati di level 0 pada dasarnya tidak ada penalti. Ia mendapatkan layar, Anda telah mati, menjatuhkan sarung tangan pemula yang tidak berguna, dan mendapatkan teleportasi gratis. Nayan bangkit kembali di kota, menyebut kematiannya sebagai layanan pengiriman ekspres gratis. Dengan seringai, ia siap untuk memulai fase kedua dari rencana besarnya. Ia melintasi atap-atap bangunan. Nayan tahu ia butuh 30 koin tembaga, tapi ia hanya punya 10, saatnya mengeksploitasi misi tersembunyi. Pertama, seorang pemburu bernama Klose yang memberinya misi klasik mengumpulkan 20 tengkorak tikus. Kemudian ia mendatangi seorang petani untuk misi lain membunuh 50 tikus yang sama. Menerima 2 misi itu secara bersamaan membuka misi rahasia ketiga dari apoteker lokal, dan Nayan menerimanya dengan seringai puas karena tentu saja ia tahu rahasianya. Targetnya adalah Silver Grey Giant Rats yang terlihat terlalu kuat untuk monster level 1. Menggunakan skill Vital Strike barunya, ia menjatuhkan makhluk itu dalam satu serangan dengan kerusakan masif. Dan begitu saja, satu tikus tumbang dengan tengkorak dan ekor yang jatuh untuk misinya. Yang mengejutkan, tikus itu juga menjatuhkan sebuah peralatan sungguhan. Penemuan yang sangat langka. Sepasang pelindung kaki kulit yang tangguh, perlengkapan dasar, tapi laksana tambang emas bagi pemain level 0. Dia langsung tahu barang ini akan laku mahal di balai lelang dan bisa mendanai langkah selanjutnya. Tapi pertama-tama, dia harus membereskan sekawanan tikus galak. Jadi, dia masuk ke mode blender, terus-menerus merapal Vital Strike dan mencabik-cabik seluruh kawanan tersebut. Wajahnya menunjukkan konsentrasi penuh. Ini bukan sekadar permainan. Ini adalah speedrun menuju kekuasaan. 1 jam kemudian, genosida tikus selesai dan dia berjalan santai kembali ke kota. Dia menyerahkan ketiga quest, meraup koin tembaga dan sebuah ramuan bonus. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia mendaftarkan pelindung kaki tersebut di balai lelang untuk mendapatkan uang cepat. Dengan dompet yang akan segera menebal, Nayan langsung menuju toko senjata di mana sang pemilik toko menyambutnya dengan meriah, siap menjual peralatan terbaik di kota. Nayan tidak sedang sekadar cuci mata. Dia memaparkan statistik tepat untuk busur silang, crossbow, yang dia butuhkan, lengkap dengan harganya. Pemilik toko yang berjiwa penjual sejati itu dengan bangga memamerkan mahakaryanya, sebuah rapid fire crossbow yang sangat cocok dengan permintaannya. Dia menggebrakan koin, membeli busur silang tersebut beserta 9.000 anak panah sebagai pelengkap. Dengan mainan barunya di dalam tas, Nayan keluar saat pemilik toko mendoakan keberuntungan dalam perjalanannya. Setelah perlengkapannya lengkap, perhentian berikutnya adalah zona monster bison level tinggi untuk menjalankan rencananya. Game ini memiliki sistem penekanan level suppression, yang brutal, membuat monster level tinggi seperti bison ini mustahil disentuh oleh pemula. Tapi jagoan kita tidak ambil pusing.
Pengetahuan masa depannya memungkinkan dia untuk berburu monster pemimpin bahkan di level 0. Dia tiba di zona monster bison yang luas, yang dipenuhi oleh targetnya. Setelah pencarian cepat, dia memanjat tebing, menemukan titik pandang sempurna yang menghadap ke seluruh zona. Memeriksa koordinat dari ingatannya, dia mengonfirmasi bahwa inilah titik tepat untuk eksploitasi kecilnya. Dan di sanalah monster itu, sedang merumput di bawah, pemimpin bison, tepat di tempat yang dikatakan oleh pengetahuan masa depannya. Targetnya adalah pemimpin bison level 8, monster api berbadan besar dengan 300 HP. Dia mengeluarkan busur silang barunya, membidik dari dalam jarak tembak 30 meter. Busur silang ini melepaskan tembakan 3 kali lipat, melesat menuju sang pemimpin yang tidak curiga. Hasilnya sangat mengenaskan. 2 meleset dan hanya 1 poin kerusakan berkat perbedaan level yang masif. Tapi itulah rencananya, dan dia membawa 9.000 anak panah, berniat penuh untuk mencicil bos ini sampai 0. Dia terus menembakkan volley demi volley dengan hasil yang sama menyedihkannya. Meleset, 1 kerusakan. Pemimpin bison ini mulai sangat kesal, mengaum marah karena terus-menerus terkena cubitan kerusakan kecil. Akhirnya, setelah merasa muak, monster yang mengamuk itu mulai menyeruduk lurus ke atas tebing yang curam. Namun saat mencapai puncak, Nayan hanya menyeringai. Dia mengeksploitasi bug medan, membuatnya sama sekali tidak tersentuh. Bison itu terjebak, menerima 1 poin kerusakan yang menyedihkan pertembakan, kematian karena 1000 sayatan kertas. Jumlah anak panahnya merosot hingga ribuan, menunjukkan betapa lamanya proses grinding konyol ini. 3 jam kemudian, monster itu masih mengaum, kesehatannya hampir tidak tergores. Bahkan Nayan mulai merasa lelah, bertanya-tanya apakah, daging setiap berjalan, ini akan tumbang. Tapi dia terus menembak, mengubah bison malang itu menjadi bantalan jarum raksasa yang marah. Lagi dan lagi, teks kerusakan seolah mengejeknya dengan angka 1 poin kemajuan itu. Sampai akhirnya, setelah selamanya mencicil, bar kesehatan sang pemimpin menyentuh 0 dan ia tumbang. Binatang masif itu jatuh terguling ke dasar tebing. Kemenangan yang diraih dengan susah payah bagi jagoan kita. Dan hadiahnya sangat luar biasa, bonus XP besar-besaran yang melontarkannya langsung ke level 2. Nayan melompat turun untuk mengklaim hadiahnya, tidak sabar melihat barang apa yang dijatuhkan si bos. Dia mendapatkan horn dagger, belati tanduk, kelas perunggu, peningkatan yang solid untuk semua jerih payahnya. Sistem jarahan game ini memiliki 5 tingkatan, dan perunggu adalah langkah maju yang lumayan dari sampah level pemula. Plus, senjata itu datang dengan statistik tambahan, membuatnya sangat berharga di awal permainan ini. Nayan menyeringai, tahu bahwa ini adalah jatuhan yang dijamin, dan akan laku dengan harga tinggi. Namun tepat saat itu, dia mendapat notifikasi bahwa pelindung kakinya telah terjual dan seorang pemain bernama Flying Stone menelepon. Itu adalah orang dari perdagangan buku stealth yang sedang panik karena betapa bagusnya tempat farming tersebut. Kini telah menjadi pengikut setia, dia berjanji untuk mengirimkan lebih banyak jarahan kepada Nayan sambil bertanya bagaimana dia tahu rahasia itu. Nayan tetap bersikap tenang, memberinya setengah kebenaran tentang melakukan reroll dari akun lama, yang justru membuatnya terdengar semakin legendaris. Penggemar barunya itu kemudian meminta bantuan untuk sebuah dungeon yang terus-menerus gagal diselesaikan oleh timnya. Dan jagoan kita segera mengubahnya menjadi kesepakatan bisnis, menawarkan panduan lengkap seharga 2 perak. Usaha tidak pernah berhenti. Flying Stone kini telah menjadi murid sepenuhnya, berjanji untuk mendapatkan uang panduan itu secepat mungkin. Jagoan kita punya klub penggemar yang beranggotakan 1 orang. Setelah urusan bisnis itu selesai, Nayan pergi untuk mengidentifikasi belati barunya dengan benar. Jadi, dia melesat kembali ke Tracktown, pusat keramaian untuk semua kebutuhan level rendah. Di toko penilai, Appraiser, dia menyodorkan belatinya kepada spesialis elf yang sangat penuh perhatian, yang memberinya tatapan licik dan menyebutkan harganya, hanya 10 koin tembaga untuk jasanya. Kalkulator internal Nayan mulai bekerja, menyadari bahwa belati ini bernilai lebih dari 100 kali lipat biaya tersebut. Tanpa pikir panjang, dia menyerahkan koin-koin itu. Siap melihat statistiknya, penilai ini mengeluarkan sihirnya, membungkus bilah belati dalam pusaran energi pemikat, dan terungkaplah bahwa itu adalah horn dagger kelas perunggu dengan bonus 5 strength yang manis. Dia menggenggam senjata barunya, tahu bahwa statistik kekuatan tambahan itu menempatkannya jauh di depan pemain lain. Sekarang dengan senjata lengkap, dia tahu satu-satunya hal yang kurang adalah cara untuk bertahan lebih lama dalam pertarungan. Dan karena ramuan adalah untuk orang-orang tanpa visi, keterampilan penyembuhan adalah langkah jangka panjang yang lebih cerdas. Perhentian berikutnya adalah toko obat, di mana dia membeli 2 ramuan pernapasan bawah air untuk eksploitasi di masa depan. Dan selagi di sana, dia juga mempelajari keterampilan perban dasar dari apoteker setempat. Setelah siap sepenuhnya, Nayan mengarahkan pandangannya ke tujuan berikutnya, desa pesisir di tepi Danau Randall. Dia berlari melewati hutan belantara, tahu bahwa lapangan terbuka ini adalah lahan utama bagi para pembunuh pemain, player killers. Tiba di desa nelayan yang dipenuhi monster, terlalu banyak untuk dilawan, cocok untuk misi penyusupan. Namun tepat saat dia akan menyelinap masuk, pengumuman seluruh server menuntut semua orang untuk mengosongkan area tersebut karena serikat, guild, Victorious Return, telah tiba, dan mereka terlihat seperti sekumpulan orang sombong.
Wajah Nayan menjadi gelap. Mereka adalah gerombolan penindas arogan yang sama yang memburunya di kehidupan masa lalunya. Nayan memutuskan untuk melewati mereka bagaikan hantu, mengaktifkan keterampilan stealth-nya, dan bayangan samar menyelimutinya saat dia menyelinap ke desa tanpa terdeteksi. Meluncur tepat di bawah hidung mereka, dia berkelit di antara anggota guild yang angkuh itu, tetapi kemampuan tembus pandangnya padam pada saat terburuk ketika sebuah bola api sudah meluncur ke arahnya. Bola api itu menghantamnya, memberikan kerusakan yang cukup besar, dan menandai si penyerang sebagai pembunuh pemain. Penyihir itu, seorang penindas guild klasik, dengan sombong memberitahunya bahwa pemain solo tidak diterima di sini. Tapi melarikan diri tidak ada dalam menu hari ini. Jagoan kita langsung merangsek maju ke dalam pertarungan. Mengetahui mantra penyihir itu memiliki waktu rapalan 2 detik, yang merupakan peluang emas. Penindas ini mulai panik, menyadari Nayan sudah terlalu dekat untuk kenyamanannya. Jadi, dalam kegugupan, dia menembakkan serangan jarak dekat sambil berteriak tentang wilayah guild. Kemudian dia mencoba menyelamatkan diri dengan lingkaran api, Fire Ring, yang keras untuk menciptakan jarak, yang mengenai Nayan telak, menghanguskannya dengan kerusakan 39 poin lagi. Tanpa membuang waktu, dia menenggak ramuan pemulihan, seketika memulihkan kesehatannya kembali. Dan sebelum si penyihir bisa berbangga diri, Nayan mendaratkan tendangan keras tepat ke perutnya. Terhuyung ke belakang, si penindas mencoba menjaga jarak lagi, meneriakinya untuk pergi. Sambil sudah menghitung, berpikir bahwa pencuri level 2 ini pada dasarnya sudah tamat. Dengan hanya 53 HP tersisa, dia sesumbar bahwa satu bola api lagi adalah yang dibutuhkan untuk menang. Jadi, dia bersiap untuk serangan mematikan, sangat yakin akan kemenangannya. Tapi Nayan dengan tenang menggenggam belati tanduk barunya. Pertarungan baru saja dimulai, lalu dia melepaskan kartu asnya, mengaktifkan Vital Strike yang menghancurkan. Penyihir ini benar-benar hilang akal, bertanya-tanya bagaimana seorang pencuri level 2 bisa selamat dari bola apinya. Dan Nayan hanya menyeringai saat si penindas menyadari bahwa dia menggunakan ramuan pemulihan instan, sebuah kemewahan yang tidak seharusnya dimiliki oleh pemula. Jagoan kita menyuruhnya untuk merenungkan misteri itu setelah dia hidup kembali, respawn. Tepat saat si penyihir hancur menjadi piksel, dia dengan cepat menjarah tongkat orang itu, tahu anggota guild lainnya sedang dalam perjalanan, dan sudah waktunya untuk kabur. Benar saja, anggota guild lain mendapatkan notifikasi kematian dan segera berteriak agar semua orang mengejarnya. Dengan seluruh gerombolan mengejar di belakang, Nayan melesat melintasi dataran, melarikan diri dengan nekat. Seorang tipe prajurit bertubuh besar memperpendek jarak, mengejeknya karena berani mencoba melarikan diri dari cengkeraman mereka. Orang ini melompat ke udara, melepaskan serangan pedang api besar dari atas. Benar-benar berlebihan. Keterampilan pedang One Strike-nya menghunjam ke bawah dengan kekuatan yang cukup untuk meratakan bangunan kecil, tetapi sang prajurit dibuat terpana karena Nayan menghindarinya dengan kecepatan yang mustahil. Melihat kesempatannya, Nayan mengeluarkan ramuan pernapasan bawah air sambil berlari menuju danau terdekat. Anggota guild ini berebut untuk memotong jalannya, meluncurkan serangan charge dan tebasan api untuk menghentikan pelariannya. Untuk sesaat, serangan menjepit mereka yang terkoordinasi terlihat akan berhasil. Namun, Nayan tetap tenang, matanya terkunci pada tujuan utama. Dia menyelinap melewati serangan mereka seolah-olah mereka hanya berdiri diam, melanjutkan lari cepatnya menuju tepi tebing. Dalam satu lompatan terakhir yang nekat, dia melayang di udara dan mendarat di air yang aman. Para pengejar hanya bisa menonton dengan frustrasi, menyadari tidak ada dari mereka yang terpikir untuk membawa ramuan pernapasan air. Mereka berdiri di tepi pantai, benar-benar kalah telak dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Pemimpin mereka memutuskan untuk mencari tahu nama Nayan dari penyihir yang baru saja hidup kembali, respawn, jelas-jelas merencanakan balas dendam. Sementara itu, di bawah air, Nayan mengetahui bahwa mereka sudah tahu namanya adalah Nirvana Flame dan dengan tenang memasukkan mereka ke dalam daftar target masa depannya. Setelah bebas dari gangguan guild tersebut, Nayan menyelam lebih dalam, mengingat rahasia tentang harta karun bawah air. Sesuai ingatannya, sebuah peti harta karun yang bersinar ada di dasar danau, berisi mutiara pengusir air nelayan, yang memberinya kemampuan bernapas di bawah air selama 30 menit. Keren! Namun, perayaan kemenangannya terhenti saat sebuah trisula tiba-tiba muncul hanya beberapa inci dari wajahnya. Ternyata dia tidak sengaja menerobos sarang nelayan dan mereka tidak senang. Karena tahu tidak bisa melawan mereka secara langsung, Nayan memanfaatkan kekacauan tersebut. Di permukaan, guild yang tadinya mengejar malah sibuk memancing kemarahan seluruh populasi ikan, dan ledakan besar mengguncang desa saat guild tersebut berperang melawan kehidupan akuatik, termasuk manusia ikan raksasa mirip naga yang sangat kuat. Dari tempat amannya di bawah air, Nayan hanya menyeringai, berterima kasih kepada guild tersebut karena telah menjadi pengalih perhatian. Setelah keadaan aman, dia berenang ke tujuan aslinya, pulau jantung danau yang tersembunyi. Dia muncul ke permukaan, menghirup udara segar setelah semua drama tersebut. Namun, dia melihat seseorang di pantai, wajah yang sangat dikenalnya sebagai Yao Yao, dan kilasan masa lalu menghampirinya. Dia adalah rekan tim penyihir sucinya dari kehidupan sebelumnya, membuatnya bertanya-tanya apakah pertemuan mereka adalah takdir. Saat ini, Yao Yao dalam masalah besar dengan 3 monster yang mengejarnya. Tanpa pikir panjang, Nayan menyelam kembali untuk menjadi pahlawan.
Tepat saat salah satu makhluk mendekat dan meluncurkan serangan vital, Yao Yao melindunginya dengan mantra Holy Judgment yang kuat ke monster lain. Dan begitu saja, tim lama kembali bersatu, bertarung berdampingan. Setelah ancaman teratasi, Yao Yao berterima kasih di pinggir pantai. Nayan bersikap keren dan memperkenalkan diri dengan nama gimnya, Nirvana Flame. Nama itu langsung memicu ingatan Yao Yao karena dia segera menyadari bahwa Nirvana Flame adalah Nayan yang dia kenal di dunia nyata. Memperkenalkan dirinya sebagai Caca, dia mengirim permintaan pertemanan dan bersikeras ingin membalas budi. Setelah menerima permintaan itu, Nayan bertanya apa yang membawanya ke pulau terpencil ini. Ternyata mereka memiliki misi yang sama, jadi bekerja sama adalah pilihan yang mudah. Sebagai ucapan terima kasih, Caca memberikan barang misi yang sudah dia kumpulkan, 12 sutra halus. Kesepakatan yang menguntungkan bagi Nayan. Caca bersikeras karena menurutnya poin pengalaman yang hilang jika dia mati jauh lebih berharga daripada beberapa koin tembaga. Obrolan mereka terhenti saat pemimpin laba-laba air raksasa muncul dari danau. Tim lama resmi beraksi kembali dengan membentuk sebuah partai. Nayan langsung menyerang dengan Vital Strike pada bos tersebut. Caca mendukungnya dengan mantra suci yang memberikan kerusakan sebesar 70 poin. Saat monster itu terpaku, Nayan melompat ke punggungnya dan menyusun rencana. Nayan akan menarik perhatian, agro, sementara Caca menyerang dari jauh. Hujan anak panah dari busur silang mengenai titik lemah laba-laba itu. Caca meluncurkan serangan suci besar lainnya, dan laba-laba air itu pun kalah. Caca terpukau oleh kerjasama mereka yang sempurna pada percobaan pertama. Nayan dengan santai bertanya apa yang dia pikirkan. Caca memuji keahliannya dan bertanya mengapa pemain pro sepertinya bermain solo. Dia lalu mengundang Nayan untuk bergabung dalam Dungyeon Run timnya di hutan perlakuan. Nayan langsung masuk ke mode pemimpin raid, menanyakan statistik tangki timnya. Caca memberitahu bahwa mereka punya 2 prajurit perisai dengan pertahanan 53 dan 230 HP. Nayan mengejek, menjelaskan bahwa bos di sana memiliki serangan kritis yang akan membunuh siapapun dengan pertahanan di bawah 60. Caca bingung bagaimana Nayan tahu mekanisme rahasia bos tersebut. Meski sudah diperingatkan, Caca mengatakan timnya sudah bersiap berhari-hari. Nayan kemudian menawarkan diri untuk memimpin tim mereka secara langsung. Percaya pada pengetahuan Gim Nayan yang luar biasa, Caca setuju untuk meyakinkan partainya. Sebelum berpisah, mereka memeriksa jarahan bos, sepasang sarung tangan tingkat perunggu untuk penyihir yang diberikan Nayan kepada Caca, sementara Nayan mendapatkan sutra langka dan buku keterampilan pencuri asasinate. Tiba-tiba ada pengumuman server bahwa Gim akan tutup dalam 3 menit. Caca berpamitan sebelum karakternya menghilang. Nayan juga memutuskan untuk berhenti bermain. Saat Locke keluar, matahari pagi menyambutnya. Menyadari tubuh aslinya juga butuh olahraga, dia bersiap untuk lari pagi dengan tekad baru untuk mengalahkan rivalnya, Kaosu. Namun, rencananya terganggu oleh adegan klasik, truk yang melaju kencang. Dia berhasil menghindar di detik terakhir namun terjatuh keras. Sebuah suara khawatir bertanya apakah dia baik-baik saja. Ternyata itu adalah Xie Yao, versi dunia nyata dari Caca. Dia segera membantu Nayan yang terluka. Nayan teringat bahwa Xie Yao adalah penyesalan terbesarnya. Di kehidupan sebelumnya, dia terlalu lemah untuk menyatakan cinta, dan musuh-musuhnya kemudian membuat Xie Yao mengalami gangguan mental. Saat Xie Yao mengobati lukanya, terjadi momen romantis yang membuatnya tersipu. Setelah Xie Yao pergi, dia menyadari bahwa Nirvana Flame adalah Nayan yang dia kenal, namun sekarang terlihat jauh lebih percaya diri. Nayan bertekad untuk menghancurkan Kaosu dan mengubah nasib Xie Yao. Tiba-tiba ponselnya berdering dari sahabatnya, Tang Yao, yang juga memanggilnya Nayan sialan. Sahabatnya itu marah karena Nayan menghilang selama 2 hari. Nayan tersenyum, mengingat Tang Yao adalah teman setia yang terbunuh di kehidupan sebelumnya, dan bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Tang Yao muncul secara fisik dan mengejek Nayan karena masih level 2, sementara dia sudah level 3. Tang Yao kemudian mengajak Nayan ke bar PK, sebuah tempat santai di mana pemain bisa berduel tanpa kehilangan progres, namun pecundang biasanya harus menyerahkan perlengkapan mereka. Di sana, seorang perundung bernama Wei Kai muncul untuk mengejek mereka, dan suasana pun menjadi tegang. Tang Yao mencoba melindungi Nayan, berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Ketidaktakutan Nayan benar-benar membuat Wei Kai bingung. Ia bertanya-tanya apa yang telah berubah. Dengan penuh semangat, Tang Yao menantang si perundung untuk bertanding dengan taruhan 200. Mereka berdua masuk ke dalam sistem, dan layar menampilkan pertandingan. Penyihir, mage, level 3 melawan berserker level 3. Nayan langsung menganalisis pertarungan tersebut. Ia tahu bahwa skill seruduk, charge, milik berserker adalah lawan alami bagi teman penyihirnya. Dan seperti dugaannya, peta dataran terbuka membuat Tang Yao menjadi sasaran empuk. Saat pertandingan berlangsung, siang, teman Wei Kai mulai mengejek Nayan dan menantangnya bertanding. Nayan hanya menyeringai dan setuju, asalkan taruhannya cukup besar. Hal ini membuat Siang mengamuk dan mempertaruhkan seluruh 700 miliknya. Pertandingan berikutnya pun ditetapkan. Nayan, pencuri, TF, level 2 melawan Siang, penjaga hutan, Ranger, level 2. Arena virtual memuat mereka ke dalam hutan bambu yang lebat. Siang mencoba mengaktifkan kemampuan menghilang, stealth,
Namun ia menyadari bahwa Nayan sudah menghilang lebih dulu, ia kalah telak sejak detik pertama. Dengan lawan yang bingung, Nayan bergerak seperti hantu. Sementara Xiang melompat di antara pepohonan dengan sombong, ia justru mendarat di tanah dengan bingung mencari keberadaan targetnya. Pengalaman 10 tahun Nayan sebagai TF memberitahunya untuk menyerang dari atas. Dari kanopi pohon, Nayan terjun seperti pembunuh bayaran dan mendaratkan sayatan sedalam 40 damage tepat di tenggorokan Xiang. Sebelum Xiang sempat bereaksi, Nayan melancarkan serangan Vital Strike, yang menghabiskan sisa nyawa sang ranger. Xiang pun tewas seketika dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Di dunia nyata, teman-teman si perundung terdiam membisu. Nayan keluar dari permainan dengan tatapan angkuh, merasa terlalu mudah merundung pemula. Sementara itu, Tang Yao kembali setelah kalah dalam pertandingannya sendiri. Nayan dengan santai memberikan strategi tingkat tinggi tentang cara mengalahkan kemampuan anti-magic berserker, yang membuat Tang Yao curiga dari mana ia belajar semua itu. Nayan hanya menyerahkan uang hasil kemenangannya kepada temannya tersebut. Wei Kai yang tidak terima kembali menantang Nayan dan mencoba menyerang fisiknya. Namun, dengan gerakan seperti film aksi, Nayan membalas cengkeraman tangannya dan membanting Wei Kai ke tanah. Ternyata, Nayan telah melatih bela diri di kehidupan masa lalunya untuk menghadapi rivalnya, Cao Su. Melihat anak buahnya dikalahkan, pemimpin mereka yang berambut biru maju dan menantang Nayan. Nayan menaikkan taruhan menjadi 3.000 untuk satu ronde penentuan. Meskipun levelnya lebih rendah, Nayan tetap percaya diri. Mereka masuk ke arena berupa lapangan terbuka luas. Teman-teman Nayan berkeringat dingin karena menganggap lahan terbuka adalah hukuman mati bagi kelas TF yang mengandalkan persembunyian. Namun, Nayan justru menggunakan angin untuk menutupi jejaknya di padang rumput, membuat sang berserker panik dan mengayunkan pedangnya secara liar. Saat sang lawan terjebak dalam animasi serangan yang lambat, Nayan masuk dan mendaratkan serangan vital. Meskipun sang pemimpin menggunakan Flame Slash untuk membalas, Nayan tetap menempel ketat dan menghindari serangan pamungkas lawan di detik terakhir. Dengan serangkaian serangan belati yang cepat, Nayan menguras habis nyawa sang pemimpin. Kemenangan mutlak milik Nayan. Sang pemimpin berambut biru akhirnya mengakui kekalahan dengan sportif dan bahkan mengundang mereka ke bar miliknya, menyadari bahwa Nayan bukan lagi anak lemah yang bisa diremehkan. Malam harinya, di bawah sinar bulan purnama, Nayan terlihat sedang berolahraga berat di apartemennya. Ia bertekad untuk melatih tubuh fisiknya agar menjadi skuad karakter di dalam permainannya. Setelah berolahraga, dia siap kembali berbisnis, merencanakan Dungeon Run bersama timnya. Dengan helm futuristik terpasang, dia terjun kembali ke dunia Conviction. Jagoan kita muncul di padang rumput, siap melanjutkan aksinya, namun langsung mendapatkan permintaan pertemanan dan pesan dari seorang pemain yang membeli salah satu panduannya. Dia segera menyadari bahwa itu adalah Tang Yao dan menerimanya, lalu memutuskan untuk mengajaknya dalam run berikutnya. Namun sebelumnya, dia harus menyelesaikan misi tersembunyi dengan seorang kakek yang dia lihat sedang memancing di sungai. Nie yang mendekati NPC tersebut, Tabib Blevins, dan menyerahkan 30 sutra halus yang telah dikumpulkannya. Sang tabib berterima kasih dengan memberinya hadiah dan menawarkan untuk mengajarkan keahlian perban tempur tingkat menengah, Intermediate Combat Bandage Skill, yang segera dipelajari oleh jagoan kita, mengungkapkan bahwa ini memang tujuannya sejak awal menjalankan misi tersebut. Namun, dia sedikit bingung saat melihat progres misi baru mencapai 20%, menyadari bahwa ini adalah misi berantai, Chain Quest. Sang tabib membenarkannya dan meminta bantuan lebih lanjut tepat saat pesan lain muncul untuk Nie Yan. Pesan itu dari rekan satu tim berambut merah muda bernama Nirvana Flame yang menyuruhnya bergegas karena anggota kelompok sudah menunggu. Nie Yan berpindah tempat ke kota Telak untuk menemui timnya, di mana Tang Yao sudah menunggu dengan tidak sabar sambil bertanya-tanya di mana janji Kari Dungeonnya. Jagoan kita akhirnya tiba dan memberitahu temannya bahwa mereka akan berburu Trend King hari ini, namun disambut oleh pemandangan kelompok besar dengan perlengkapan lengkap yang berjalan ke arah mereka. Itu adalah Nirvana Flame yang melambai ke arah mereka bersama seorang pejuang pirang bernama Yulan. Tang Yao langsung terpesona, bertanya pada sahabatnya bagaimana dia bisa bertemu dengan dua wanita cantik tersebut, benar-benar pria yang berbudaya. Nirvana Flame langsung memarahi Nie Yan karena terlambat, mengatakan dia bekerja keras membujuk Yulan untuk bergabung. Sementara itu, anggota tim lainnya, seorang pencuri angin bernama Chen Bo, hanya mencibir di latar belakang. Yulan langsung ke intinya, bertanya apakah Nie Yan adalah ahli yang bisa memandu mereka melewati Dungeon. Jagoan kita membenarkannya, namun dengan satu syarat, dia adalah kapten tim dan semua orang harus mengikuti perintahnya. Sisa anggota kelompok tertegun diam, jelas tidak menyangka pria asing ini akan mengambil alih komando. Chen Bo langsung menantangnya, bertanya mengapa mereka harus mempercayai orang tak dikenal yang bisa membuat mereka semua mati konyol, Wiped. Dia bahkan membentak Yulan karena membela orang luar, tapi Yulan langsung membungkamnya. Sebaliknya, Yulan meminta maaf kepada Nie Yan atas sikap pria itu dan setuju untuk bergabung dengan timnya. Dengan otoritas yang sudah tegak, Nie Yan menetapkan aturan, patuhi perintahnya atau dia akan bertindak kejam. Jendela sistem muncul mengonfirmasi bahwa dia telah resmi membentuk tim, dan serangkaian notifikasi menunjukkan seluruh grup penyerang bergabung satu persatu. Yulan meresmikannya dengan memberitahu semua orang bahwa mulai sekarang, perintah Nie Yan adalah perintahnya, yang memaksa Chen Bo yang sangat kesal untuk enggan menerima undangan tim.
Nie Yan memberikan satu pidato terakhir, mengingatkan mereka bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama dan bahkan menawarkan untuk membayar jika dia melakukan kesalahan. Sang main tank, Boiled Water, benar-benar kaget dengan tawaran Nie Yan. 10 koin perak adalah kekayaan yang besar. Yulan mengakui kepercayaan diri Nie Yan, sementara Nirvana Flame hanya menyeringai bangga pada pria yang dia bawa. Tanpa membuang waktu, Nie Yan memulai absen, menuntut semua orang melaporkan nama dan statistik mereka segera. Boiled Water maju lebih dulu, dengan bangga menyatakan dirinya sebagai main tank dan menyebutkan statistiknya. Beberapa pemain lain memperkenalkan diri, termasuk tank kedua bernama Pumpkin dan seorang penyihir bernama Blazing Flame. Nie Yan segera memberikan perintah keras, menyuruh para tank pergi membeli ramuan khusus untuk penyerangan tersebut. Para pemain mulai mengeluh tentang harganya, bertanya-tanya apakah usaha ini akan menguntungkan, dasar pelit. Blazing Flame mencibir, yakin pemimpin baru ini hanya tukang pamer yang mengandalkan barang konsumsi. Si sombong Chen Bo ikut menimpali dengan sarkastis, menawarkan pinjaman uang karena mereka terlihat miskin. Hal ini langsung membuat Blazing Flame marah dan menyebutnya brengsek yang merendahkan. Nirvana Flame mempertanyakan perlunya begitu banyak ramuan, tetapi Nie Yan mengungkapkan rencana sebenarnya. Mereka tidak akan mengambil tingkat kesulitan normal, mereka akan mengambil tingkat expert. Dengan tim yang menggerutu, Yulan turun tangan dan membungkam mereka, memerintahkan semua orang mengikuti instruksi Nie Yan. Setelah perjalanan belanja singkat, tim penyerang dengan stok penuh berbaris keluar kota di belakang pemimpin baru mereka. Mereka tiba di hutan Treant, sebuah tempat terbuka yang luas dengan sebuah batu tunggal yang tampak menyeramkan menandai pintu masuk. Nie Yan menyuruh grup tersebut menunggu sementara dia mengaktifkan Dungeon sendiri. Dia meletakkan tangannya di batu itu, menyebabkannya menyala dengan simbol kuno yang bersinar. Beberapa informasi tentang hutan muncul, dan Nie Yan bergumam tentang para Dark Elf sialan yang menyebabkan masalah lagi. Layar pemilihan kesulitan muncul, menawarkan 5 tingkat dari yang termudah hingga Nikt Mareran. Tanpa ragu, jagoan kita menekan tombol merah besar bertuliskan expert. Maju terus pantang mundur. Dalam kilatan cahaya, seluruh tim dipindahkan ke dalam Dungeon. Nasib mereka kini terkunci. Notifikasi sistem mengonfirmasinya, mereka resmi berada di Dungeon Treant Forest dengan tingkat kesulitan expert. Tim tersebut langsung panik, berteriak bahwa Nirvana Flame pasti salah menekan tombol. Namun, Yulan adalah satu-satunya yang berpikir logis, menyadari bahwa ini adalah rencana Nie Yan sejak awal. Chen Bo langsung memaki Nie Yan, menuduhnya sengaja mencoba membunuh mereka semua. Nie Yan hanya menatapnya dengan tatapan dingin, mengatakan bahwa dia bebas meninggalkan tim jika tidak puas. Nirvana Flame segera menengahi, menyuruh Chen Bo berhenti mengincar temannya. Chen Bo menjadi gelisah, bersikeras bahwa dia tidak punya masalah dengan Nirvana Flame, hanya dengan pria baru yang dibawanya. Namun dalam hatinya, dia sangat geram karena Nirvana Flame membela orang asing dibandingkan dirinya. Nie Yan dengan santai menjelaskan bahwa tingkat expert tidak sesulit itu, mereka hanya butuh sedikit lebih banyak pertahanan dan serangan. Kepercayaan diri yang gila ini membuat Yulan berkeringat, bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu tenang menghadapi celah statistik sebesar 30%. Nie Yan memberikan tatapan menenangkan pada Nirvana Flame, menyuruhnya santai karena itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Chen Bo mencibir dari pinggir, seolah tidak sabar melihat kegagalan total ini. Setelah drama mereda, tim masuk lebih dalam ke hutan gelap yang dipenuhi tanaman merambat. Tiba-tiba, tanaman merambat besar meletus dari tanah, dan Nie Yan berteriak agar semua orang menyebar. Mereka berada dalam jangkauan serangan, tetapi satu orang jelas tidak mendengarkan. Terpaku karena syok saat tanaman merambat mencambuk ke arahnya. Dia langsung ditangkap dan dililit erat, wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Tanaman merambat itu kemudian membantingnya ke tanah dengan kekuatan yang menghancurkan tulang, membuatnya keluar dari pertarungan seketika. Dari kegelapan muncul seekor treant raksasa, mata merahnya menyala saat bersiap menyerang tim. Kita melihat pria malang itu masih terjerat, benar-benar tak berdaya dan akan menjadi makanan tanaman. Dia mulai berteriak memanggil Nirvana Flame untuk menyelamatkannya. Sepertinya dia lupa siapa kapten tim yang sebenarnya sekarang. Tim ternganga melihat treant raksasa menawan rekan mereka yang berteriak minta tolong. Namun Nie Yan sudah memegang kendali, meneriakkan perintah agar para tank membentuk dinding dan para penyihir mengeluarkan kekuatan penuh. Boiled Water dan tank lainnya menyerbu ke depan, mengangkat perisai untuk menahan serangan penghancur monster itu, dan mereka bersiap menghadapi dampak berat saat lengan besar treant menghantam barisan mereka. Tepat saat para penyihir melepaskan badai mantra yang terkoordinasi, menerangi hutan dengan kerusakan murni, treant tersebut benar-benar hancur dalam ledakan besar. Bar kesehatannya turun ke 0 seketika. Dengan matinya monster itu, tanaman merambat larut, menjatuhkan Chen Bo yang sombong tepat di wajahnya. Bukannya berterima kasih, dia malah segera berdiri dan menuduh Nie Yan menjebaknya dengan sengaja. Nie Yan hanya memberinya tatapan paling dingin, bertanya bagaimana seorang pencuri tidak bisa menghindari jebakan yang bahkan dihindari oleh para tank. Anggota tim lain menimpali, mengatakan bahwa pemain acak manapun akan menjadi pencuri yang lebih baik daripada orang ini. Kejam. Yulan menyuruh Chen Bo berhenti mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia malah mengeluh karena Yulan memihak orang luar. Jagoan kita memotong drama tersebut, menawarkan untuk mengajari Chen Bo cara membersihkan jebakan karena dia jelas tidak tahu apa-apa.
Dengan sindiran tajam tersebut, Nie Yan memimpin jalan dan seluruh tim mengikutinya lebih dalam ke hutan. Tiba-tiba, sebuah jebakan balok kayu yang berayun jatuh dari kanopi, mengarah tepat ke arahnya saat tim berteriak memberi peringatan. Namun Nie Yan dengan santai melompat ke atas pohon, menghindarinya dan menemukan mekanisme pemicunya di atas. Dalam satu gerakan mulus, dia melempar pisau yang memotong tali, melumpuhkan jebakan tersebut sepenuhnya. Matanya kemudian beralih ke atas, melihat ancaman berikutnya, jaring bercahaya yang tersembunyi di antara dedaunan. Sebelum jaring itu jatuh, dia menebas titik-titik pengaitnya dengan pedangnya, menetralkannya dengan mudah. Anggota tim berambut hijau itu benar-benar terpana, mengakui bahwa keahlian pencuri Nie Yan sangat luar biasa halus. Yulan setuju bahwa efisiensi pembersihan jebakannya luar biasa, sementara Chen Bo hanya bisa terdiam dalam kemarahan yang pahit. Sambil mencibir, si salty Bo, Chen Bo berpikir dia bisa membersihkan jebakan sebaik Nayan, ucapan yang berujung sial. Ia segera menginjak pemicu dan duri-duri tajam melesat keluar dari tanah. Waduh, lalu lantainya runtuh, menjatuhkannya tepat ke lubang jebakan yang dilapisi lebih banyak duri, karena tentu saja memang begitu alurnya. Dengan nyawa yang terasa di ujung tanduk, ia berteriak bahwa semuanya telah berakhir, hampir menjadi bantalan jarum manusia. Namun di detik terakhir, sebuah tangan menyambar pergelangan kakinya, menariknya kembali dari jurang maut. Ternyata Nayanlah yang menyentaknya keluar dari lubang itu seperti sedang membuang sampah. Jagoan kita kemudian melontarkan kalimat yang sangat dingin, mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang thief, pencuri, senob dia. Bukannya berterima kasih, Chen Bo malah menuduh Nayan menjebaknya, merengek bahwa jalur itu aman sesaat yang lalu. Anggota parti berambut hijau ini menyebutnya bajingan tidak tahu berterima kasih, mengingatkan bahwa dia pasti sudah mati jika bukan karena Nayan. Nayan langsung menjelaskan situasinya dengan lugas. Hanya karena dia bisa melewati suatu jalan, bukan berarti jalan itu aman, lalu menyebut Chen Bo tidak layak menyandang kelas karakternya. Hal ini benar-benar menghancurkan ego Chen Bo, yang kemudian mencabut belati dan menantang Nayan berduel. Ia menerjang maju sambil berteriak akan membunuhnya. Mode tantrum aktif sepenuhnya. Nayan menghentikan bilah pisau itu hanya dengan 2 jari, bahkan hampir tidak menoleh, dan bertanya apakah dia yakin ingin duel 1 lawan 1. Kemudian dia membalas dengan pedas, menyuruh Chen Bo memanggil beberapa teman karena duel 1 lawan 1 akan terlalu membosankan. Benar-benar penghinaan telak. Yulan akhirnya melerai, menyuruh Chen Bo berhenti karena dialah yang mengacau. Tapi Chen Bo masih menyalahkan semua orang, mengeluh bahwa mereka memihak orang asing daripada rekan setim. Bahkan Sang Main Teng pun sudah muak, mengatakan bahwa semua orang bisa melihat kalau Chen Bo sudah menargetkan Nayan sejak awal. Terpojok dan dipermalukan, Chen Bo hanya tertawa, mengatakan dia akan tetap tinggal untuk melihat mereka semua gagal. Dan kemudian dia langsung rage quit, keluar karena marah, dari party, menyerbu masuk ke hutan seperti balita. Naan meminta maaf kepada Nirvana Flame atas kekacauan tersebut. Namun Nirvana Flame berkata justru lebih baik begini. Si pembuat masalah resmi dikeluarkan. Naan menyadari bahwa setelah semua drama ini, dia harus membentuk timnya sendiri. Tapi Ulan, yang selalu profesional, menyuruh semua orang untuk menunda diskusi dan fokus pada Dungeon. Setelah masuk lebih dalam, mereka disambut pemandangan mengerikan. Seluruh hutan penuh dengan treants, monster pohon, bermata merah. Ulan segera memberitahu Naan bahwa mereka tidak mungkin melawan sebanyak itu, tapi Naan hanya menjawab bahwa dia tidak sebodoh itu. Jagoan kita kemudian dengan tenang melangkah maju, mengambil posisi untuk rencana gila apapun yang telah dia siapkan. Melompat ke dahan yang tinggi dan meninggalkan parti di bawah yang bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Dari inventarisnya, dia mengeluarkan busur silang, crossbow, berteknologi tinggi dan mulai mengisinya dengan baut yang bersinar. Kemudian, dengan seringai percaya diri, dia membidik, siap menunjukkan kepada mereka seperti apa penampilan seorang profesional sejati. 3 baut melesat dari busur silangnya, menghujam jauh ke dalam gerombolan monster yang padat. Setiap proyektil yang bersinar melengkung di udara menuju target spesifik yang berbeda. Di bawah, anggota parti benar-benar panik, mengira dia terpeleset dan menarik agro, kemarahan, seluruh peta. Namun Nyan dengan tenang menyuruh Boiled Water bersiap untuk menahan serangan di koordinat yang sangat spesifik. Saat baut-baut itu mengenai sasaran, beberapa treant mengaum, mata mereka berkilat karena marah. Sesuai rencana, hanya kelompok kecil yang bisa ditangani yang memisahkan diri dan menyerbu posisi parti. Ulan benar-benar terpana, menyadari bahwa Nayan baru saja menggunakan teknik legendaris untuk menarik agro dari 3 titik terpisah. Ia menoleh ke Nirvana Flame, bertanya di mana dia menemukan master yang bisa melakukan pencapaian mustahil seperti itu. Dan Nirvana Flame hanya terdiam, akhirnya memahami betapa luar biasanya temannya itu. Saat Treant yang marah menerjang ke arah mereka, parti bersiap menghadapi benturan dalam formasi baru mereka. Nyan meneriakkan perintah, Tank tahan garis depan. Yang lain serang yang di tengah. Tim ini melepaskan serangan terkoordinasi besar-besaran berupa sihir dan serangan fisik ke arah ancaman yang datang. Boiled Water menggertakkan gigi menahan benturan, akhirnya menyadari bahwa rencana anak gila ini mungkin bukan hukuman mati. Ulan berteriak agar Tank bertahan saat para pemberi damage Dealers, mengambil posisi sempurna di belakangnya.
Para penyihir melepaskan kilatan sihir terkoordinasi yang membutakan, menghajar Treant terdepan yang hancur berkeping-keping oleh serangan terfokus tersebut. Kulit kayunya pecah di bawah rentetan sihir. Dan begitu saja, Treant itu meledak menjadi ketiadaan, menjatuhkan Lot, barang rampasan, yang sangat bagus untuk tim. Ulan mendapatkan sepasang sarung tangan perunggu dan party itu pun heboh. Mereka tidak pernah mendapatkan drop barang seperti itu di mode mudah. Nirvana Flame benar-benar kagum, tapi Nayan hanya memberinya tatapan sombong, mengingatkannya bahwa dia sudah menjanjikan hasil. Dia kemudian menyuruh party untuk bersiap mengulang prosesnya, berencana membersihkan seluruh hutan dengan cara ini. Jadi, mereka melakukannya lagi. Baut Nayan melesat, menandai beberapa monster pohon lagi untuk dibantai. Treant lain datang menerjang, siap meratakan para tank seperti yang sebelumnya. Namun dengan Nyan yang dengan tenang mengarahkan kekacauan tersebut, seluruh tim bekerja seperti mesin yang terlumasi dengan baik. 20 menit kemudian, party tersebut bersantai di tengah kuburan para Treant, benar-benar bergelimang barang jarahan. Setelah membersihkan area tersebut, mereka masuk lebih dalam ke bagian hutan yang jauh lebih gelap dan mencekam. Mata Nayan menyipit dengan seringai percaya diri. Dia tahu persis di mana hadiah utamanya tersembunyi. Dia memberitahu semua orang bahwa pemanasannya sudah berakhir, menjanjikan bahwa hadiah dari perjalanan ini akan jauh lebih baik. Di persimpangan jalan, jagoan kita segera mengarahkan party untuk menuju ke barat tanpa berpikir panjang. Yulan mempertanyakannya, mengatakan bahwa arah barat adalah jalan buntu, tetapi Nayan hanya menyuruhnya untuk percaya padanya. Dia telah menemukan hidden quest, misi tersembunyi. Terlepas dari keraguan mereka, seluruh party mengikutinya menyusuri jalan yang jarang dilalui itu, karena pilihan apa lagi yang mereka punya? Suara seruling misterius melayang di antara pepohonan dan Nayan langsung tahu mereka telah menemukan target mereka. Di atas tebing, mereka melihat sumbernya. Seorang sosok sendirian yang memainkan melodi menghantui, kunci dari seluruh perjalanan ini. Ini adalah sang penggembala Treant, Ian Pat, penjaga hutan dan sumber musik tersebut. Menurut lore, sejarah Gim, ia dulu hidup dalam harmoni yang sempurna dengan teman-teman pohonnya yang bahagia, sampai kekuatan jahat bayangan gelap muncul dan mengubah semua Treant menjadi monster ganas yang membenci manusia. Seluruh kekacauan ini adalah alur cerita resmi untuk Dungyeon ini, sebuah perang suci untuk menjatuhkan Raja Treant yang korup. Orang tua ini segera menyuruh party itu pergi, memperingatkan mereka bahwa para Treant mendapatkan peningkatan kekuatan di malam hari. Namun Nyan melangkah maju dengan hormat, mengumumkan bahwa mereka ada di sini untuk mengadili para Treant. Ian Pat menjadi sangat marah, mengungkapkan bahwa penjahat sebenarnya adalah beberapa monster bawah tanah yang mencuri serulingnya. Di dalam party, semua orang terperangah, bertanya-tanya bagaimana dia bisa memicu NPC Hidden Quest. Bahkan si pria berambut hijau mengalami syok, mempertanyakan kapan Nayan menjadi sehebat ini. Jagoan kita terus berakting, setuju untuk membantu sang penggembala menghadapi monster-monster sialan yang katanya sudah dia sadari sebelumnya. Ian Pat sangat gembira, mengonfirmasi bahwa 2 Dark Elf mencuri serulingnya dan membuat seluruh hutan kacau. Dia menyerahkan barang misi, yaitu Dust of Appearance, debu penampakan, untuk membantu mereka memburu para elf dan mendapatkan serulingnya kembali. Benda ini pada dasarnya adalah radar 20 detik, yang mengungkap semua musuh tersembunyi dalam radius 30 yard. Dengan barang spesial di tangan, Nayan menyuruh party untuk mengikutinya. Misi diterima. Dia meraih tanaman merambat yang menggantung di tebing, bersiap memimpin penurunan ke lembah di bawah. Dengan gerakan terlatih, dia menuruni tebing, terlihat seperti pahlawan aksi sungguhan. Anggota party lainnya mengikutinya ke hutan gelap, sekarang berburu pelaku yang sebenarnya. Mereka menempuh jalan sempit dan berbahaya di bawah cahaya bulan purnama, sampai Nayan tiba-tiba menghentikan mereka, mengumumkan bahwa ini adalah tempat yang sempurna untuk penyergapan. Saat Nirvana Flame bertanya bagaimana dia tahu, dia hanya menyeringai karena para elf itu telah mengikuti mereka sepanjang waktu. Nirvana Flame terlonjak kaget saat sebuah bayangan melesat lewat, benar-benar membuatnya ketakutan. Namun Nayan benar-benar tenang, mengonfirmasi bahwa target mereka sudah ada di sini, persis seperti yang dia rencanakan. Dia menjelaskan bahwa Dark Elf ini penakut, jadi mereka perlu disergap sekaligus. Dari kegelapan, bentuk bayangan mereka merayap di sepanjang dinding ngarai, sama sekali tidak terlihat, dan party itu berjalan tepat menyusuri jalur ngarai, memainkan peran sebagai umpan yang tidak sadar dengan sempurna. Dengan seringai percaya diri, Nayan menghancurkan Dust of Appearance, mengumumkan bahwa para elf telah jatuh ke dalam perangkap. Dia menaburkan bubuk bercahaya itu dari atas, memaksa para pengintai yang bersembunyi untuk muncul. Dan begitu saja, 2 Dark Elf yang tampak sangat terkejut terungkap, penyamaran mereka terbongkar total. Mereka segera panik, mengaum saat mencoba melarikan diri dari gerakan menjepit yang sekarang sudah jelas. Sayang bagi mereka, anggota party lainnya sudah menunggu di ujung jalan, siap memotong pelarian mereka. Salah satu elf melakukan serangan nekat, cakarnya memanjang untuk merobek garis depan, tetapi Boiled Water melangkah masuk seperti tembok, perisainya dengan mudah menahan serangan panik tersebut. Di belakangnya, penyihir berambut pirang mulai merapal mantra api yang kuat, siap membalas. Dia melepaskan bola api besar yang membakar habis elf malang itu, mengakhiri perlawanannya seketika. Melihat celah, anggota party lainnya menyerbu maju untuk membantu menghabisi yang kedua. Seluruh tim mengeroyok elf terakhir,
yang mati-matian memegang seruling curian itu. Elf terakhir ini melakukan upaya terakhir, melompat lurus ke arah Nayan dengan geraman marah. Jagoan kita, tentu saja, sama sekali tidak gentar, menghunus pedangnya sendiri untuk menyambut serangan itu secara langsung. Dalam satu gerakan mulus, dia menghindar ke samping dan mendaratkan serangan vital yang bersih, memotong drastis bar kesehatan, HP bar, monster itu. Di sekeliling mereka, anggota parti lainnya melepaskan skill masing-masing, mengubah penyergapan itu menjadi pembantaian total. Dengan tumbangnya elf kedua, Nayan dengan penuh kemenangan mengumumkan bahwa dia telah mengamankan barang misi tersebut. Ternyata seruling itu memberikan debuff, pengurangan status, besar-besaran pada setiap treant di Dungeon. Benar-benar seperti kode curang, cheat code. Tapi dia belum selesai. Dia melihat barang jarahan lain dan memanggil Nirvana Flame untuk melihatnya. Dan dia menemukan surat misterius yang jatuh bersama seruling tersebut, yang ternyata adalah informasi intelijen dari seorang Dark Elf yang ramah, memicu alur misi cabang yang benar-benar baru. Nirvana Flame tidak mengerti bahasa Elvis tersebut. Tapi Nayan sudah tahu itu adalah misi lanjutan untuk setelah Dungeon selesai. Anggota parti lainnya sangat bersemangat, sudah memimpikan hadiah untuk misi tak terduga ini. Nayan kemudian menyerahkan seruling itu kepada Boilet Water, memberikan buff, peningkatan status, 300 HP yang masif kepada sang main tank. Dengan peralatan baru dan tujuan yang diperbarui, seluruh tim bersiap untuk berangkat. Penyihir berambut pirang ini sangat terkesan, memperhatikan betapa cepatnya sikap tim terhadap Nayan berubah. Jagoan kita terus berjalan, seorang legenda sejati, saat sang penyihir di dalam hati memanggilnya, saudara. Rasa hormat resmi didapatkan. Jalan mereka ke depan segera terhalang saat seekor treant raksasa meledak dari tanah dengan raungan dan parti itu langsung menyerang, melepaskan rentetan sihir dan serangan terkoordinasi pada bos tersebut. Monster pohon raksasa ini membalas dengan serangan sapuan besar, bertujuan untuk menyapu bersih seluruh garis depan. Namun Boilet Water berdiri teguh dengan perisai barunya, takjub dengan peningkatan pertahanan sebesar 20%. Prajurit berambut pirang ini segera meminta untuk membeli perisai tersebut, tahu bahwa itu adalah perlengkapan yang mengubah permainan bagi mereka. Nayan, sebagai seorang gigacat sejati, hanya menyuruhnya mengambilnya saja, mengatakan dia hanya butuh jarahan kelas TF. Nirvana Flame benar-benar terpana oleh kemurahhatiannya, berterima kasih padanya karena rela merugi soal jarahan. Tetapi sang treant tidak menunggu momen mengharukan mereka, menghantamkan akar raksasa ke arah parti, dan tanah meledak dalam hujan duri, memaksa semua orang untuk bersiap menghadapi dampak yang menghancurkan. Nayan segera mengambil komando, meneriakkan perintah agar semua orang masuk ke formasi pertarungan bos. Dan tepat pada waktunya, Raja Treant level 4 yang masif meledak keluar dari tanah untuk menyapa. Bos ini memberikan pidato standar, manusia sialan di wilayahku. Jelas bukan penggemar pengunjung. Kemudian ia segera mencoba meratakan parti dengan hantaman tanah, pergi ke neraka, yang masif. Tapi Nayan dengan santai berkelit melalui serangan itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh lengan pohon raksasa, melakukan gerakan akrobatik licin yang membuat bos itu hanya memukul angin. Anggota partinya benar-benar terpana, bertanya-tanya bagaimana seorang Thief level 2 bisa mempermainkan monster kelas Lord. Saat duri-duri mematikan muncul dari tanah, dia memerintahkan Boilet Water untuk menahan serangan itu. Dan si pria besar menahan garis depan, menyadari betapa tingginya pertahanan bos tersebut. Melihat celah, Nyan memberikan sinyal, berteriak agar para penyihir bersiap. Dan dengan perintahnya, mereka meluncurkan pemboman sihir besar-besaran. Seluruh tim ini melepaskan badai mantra yang terkoordinasi dengan indah tepat ke arah Trinking, yang terhubung dalam ledakan masif, akhirnya mulai mengikis bar kesehatannya, HP bar. Gumpalan asap besar mengepul dari titik dampak, mengaburkan medan perang sesaat. Namun saat debu mereda, sang bos masih berdiri, sehingga Nayan menyuruh Bolt Water untuk menggunakan serulingnya. Tank ini segera mengeluarkan item quest tersebut dan mulai memainkan musik debuff yang sangat merdu. Dan seketika itu juga, statistik Trinking terpangkas setengahnya. Benar-benar perusak permainan, Game Breaker. Nayan kemudian menyuruh para penyihir, mage, untuk beralih ke sihir api karena dia tahu bos tersebut kebal terhadap es, yang dilakukan oleh penyihir pirang itu dengan senang hati karena membakar sesuatu adalah keahliannya. Jagoan kita kemudian menoleh ke sang pendeta, Priestess, menanyakan apakah dia sudah menyiapkan keterampilan Dispel, penghilang efek negatif, untuk rencana jenius berikutnya. Nayan memprediksi gerakan bos selanjutnya, menyuruh sang pendeta bersiap untuk menangkal serangan ketakutan, Fair Attack, dan dia menyuruhnya tetap tenang, berjanji akan memberikan aba-aba pada saat yang tepat. Tanpa tekanan, Trinking ini segera melepaskan gelombang energi hijau yang mengerikan langsung ke arah sang tank, yang menghantam Bolt Water dengan keras. Nayan pun berteriak agar pendeta merapalkan mantranya sekarang juga. Dengan kepercayaan diri baru, dia menyalurkan kekuatannya melalui tongkat dan melepaskan Dispel dengan waktu yang sempurna. Cahaya keemasan itu membebaskan Bolt Water dari efek stun, lumpuh, menyelamatkannya dari maut. Pendeta kita merasa cukup bangga pada dirinya sendiri, akhirnya menyadari bahwa dia bisa mengatasi tekanan. Dengan tank mereka kembali beraksi, anggota parti lainnya maju untuk melanjutkan serangan. Trinking meraung saat bar kesehatannya turun di bawah 3000, tapi ia masih memiliki banyak semangat tempur.
Bahkan, ia menjadi sangat marah hingga masuk ke mode mengamuk, berserk, matanya bersinar dengan kemarahan murni, yang benar-benar mengejutkan Nirvana Flame yang tidak menyangka bos tersebut akan kehilangan kendali secepat itu. Saat badai akar meletus dari tanah, Nayan dengan tenang memerintahkan Bolt Water untuk mengambil posisi bertahan. Kemudian menyuruh semua pendeta untuk mulai menenggak ramuan mana potion, dan merapalkan penyembuhan, Heal, secara gila-gilaan. Garis pendukung ini segera melakukannya. Rentetan sihir hijau menjaga lini depan agar tidak runtuh. Bolt Water menerima hantaman bertubi-tubi yang luar biasa. Perisainya nyaris tidak kuat menahan serangan berserk tersebut. Dia mulai panik, mengaku tidak bisa menahan tingkat kerusakan sebesar ini lebih lama lagi. Namun tepat pada waktunya, gelombang angka penyembuhan muncul, menjaga bar kesehatannya agar tidak habis, memungkinkannya untuk bertahan dari hantaman berduri besar lainnya dari monster pohon yang mengamuk itu. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa bertahan karena debuff dari seruling dan penyembuhan tanpa henti dari lini belakang. Dia kemudian meminum ramuan, akhirnya mengerti mengapa Nayan menyuruh mereka menyetok banyak barang. Anak ini merencanakan segalanya. Tring King melepaskan serangan terakhir yang putus asa. Pusaran akar masif yang menghantam keras, tetapi Bolt Water tetap bertahan di posisinya, menerima beban penuh dari dampak tersebut. Nayan menghindar di tengah kekacauan, berteriak agar semua orang fokus menyerang dan menghabisi makhluk ini sekarang. Anggota parti lainnya mengikuti arahannya, melepaskan ultimate skill mereka dalam serangan terkoordinasi. Semua serangan mereka mendarat tepat sasaran, benar-benar menghancurkan sisa kesehatan sang bos. Dan jagoan kita, Nayan, melihat celah, bergerak untuk memberikan serangan mematikan dengan kilatan belatinya, membidik satu titik lemah yang bersinar tepat di antara kedua mata. Tembakan yang sempurna. Dia mendaratkan serangan vital yang besar, dan bos itu meledak menjadi pancuran lendir hijau, mengeluarkan raungan menyakitkan terakhir saat seluruh tubuhnya mulai retak dan hancur. Kemudian ia benar-benar hancur, runtuh menjadi tumpukan serpihan kayu dan cahaya yang memudar. Dari atas, kita melihat hasilnya. Monster itu telah hilang, dan parti tersebut tidak percaya mereka benar-benar menang. Seluruh tim sangat gembira, benar-benar terkejut bisa menyelesaikan penjara bawah tanah. Dungeon, tingkat ahli dengan komposisi tim mereka. Bolt Water memberikan semua pujian kepada kepemimpinan Nayan, sementara sang pendeta merasa senang bisa tetap hidup. Tepat pada waktunya, seluruh parti mulai bersinar saat mereka semua mendapatkan lonjakan EXP besar dan naik level up. Namun Nayan mengabaikan perayaan itu, berjalan lurus menuju jarahan, Lot, mengumumkan bahwa dia akhirnya mendapatkan apa yang dia cari. Dia mengambil sebuah permata bercahaya, mengungkapkan bahwa satu item inilah tujuan aslinya selama ini, yang ternyata adalah Fiat Herbal Jewel, sebuah item emas gelap yang membuat penggunanya seringan bulu, sangat cocok untuk seorang pencuri, TF. Di tengah kemenangan, cahaya keemasan mengelilingi Nayan saat dia mendapatkan notifikasi naik levelnya sendiri, dan dia mengepalkan tinjunya dengan seringai, secara resmi mencapai level 3. Pesan sistem mengonfirmasinya, Dungeon Cleared, penjara bawah tanah diselesaikan, dan tim mendapatkan tumpukan besar poin kejayaan, Glory Points. Seluruh tim kehilangan akal sehat karena 1.200 poin kejayaan yang baru saja mereka peroleh, tetapi Nayan hanya menyuruh Nirvana Flame untuk membagi hasil jarahan karena mereka perlu menyerahkan quest. Nirvana Flame praktis membungkuk, berterima kasih padanya karena telah membawa mereka menuju kemenangan yang tak terduga. Setelah urusan mereka selesai, parti tersebut berteleportasi kembali ke Carol City untuk mencairkan hadiah. Namun saat mereka tiba, seorang pria mencurigakan berjubah mengawasi mereka dari pinggir jalan. Teman-temannya benar-benar terpana melihat tim itu kembali begitu cepat dan lebih terkejut lagi karena mereka semua naik level. Saingan berjubah itu menatap tajam ke arah Nirvana Flame, bersumpah akan membalas dendam atas penghinaan di masa lalu. Waspada drama. Mengabaikan penonton yang berisik, parti menuju ke barak Carol City di mana mereka disambut oleh Panglima Perang Kota, seorang NPC penting bernama Chafarat. Nayan dengan tenang menyerahkan surat yang melaporkan bahwa mereka telah menangani Paradar Elf dan mengamankan informasi intelijen. Ekspresi sang panglima berubah serius saat dia mengambil gulungan itu untuk memeriksanya. Dia berterima kasih kepada Nayan atas bantuan besarnya, dan jendela sistem muncul dengan tumpukan besar EXP dan reputasi. Ditambah lagi, jagoan kita mendapatkan bonus statistik dan buku keterampilan. Quest tersembunyi itu benar-benar tambang emas. Sekarang setelah quest resmi berakhir, Nirvana Flame bertanya apa rencana Nayan selanjutnya. Rencana Nayan sederhana, berburu monster dan naik level. Mungkin berburu monster elit dengan permata barunya. Mereka setuju untuk berpisah sementara, dan Nayan berjanji akan mengirimkan uang hasil penjualan jarahan melalui surat. Tetapi penyihir pirang itu menjadi penggemar berat, menempel di kaki Nayan dan memanggilnya Dewa Yan. Ini situasi yang konyol. Membawa murid barunya di bawah bimbingannya, Nayan membawanya ke toko pandai besi untuk peningkatan peralatan, di mana dia dilengkapi dengan set lengkap baju besi kulit perunggu, bronze leather armor. Setelah memeriksa statistik barunya dan bersiap sepenuhnya, mereka menuju ke Rin Hills untuk menaikkan level, dengan Nayan berjanji untuk mengajarinya cara menjadi arcane mage sejati. Mereka tiba di Rin Hills yang menyeramkan, tempat badai yang sempurna untuk grinding level tinggi. Nayan memberikan ujian sederhana kepada murid barunya, kumpulkan gigi kelelawar sebanyak mungkin dalam waktu 1 jam. Karena ingin membuat gurunya terkesan,
Penyihir pirang itu segera berlari ke dalam gua, terjun langsung ke kegelapan, siap memamerkan keterampilan sihir arcanenya. Dan benar saja, seekor kelelawar monster raksasa dengan mata merah menyala muncul memekik menyambutnya. Anak ini segera meledakkannya dengan mantra api, mengubah makhluk itu menjadi garing. Kemudian dengan seringai angkuh, dia membanggakan pembunuhan pertamanya. Terlihat jelas dia bangga pada dirinya sendiri. Melihat dari jauh, Nayan memutuskan sudah waktunya dia ikut beraksi juga. Sebuah gerakan cepat dengan kilatan belatinya adalah yang kita lihat saat dia memulai perburuannya sendiri. Tidak seperti muridnya, jagoan kita adalah pusaran kematian yang menebas beberapa kelelawar sekaligus. Dan setelah setengah jam, dia dengan santai mengumpulkan jarahannya, bertanya-tanya bagaimana keadaan sang penyihir. Ternyata tidak terlalu baik. Anak itu telah ditangkap oleh pemain, nama merah, Red Named Player, pemain yang sering membunuh pemain lain, dan berteriak minta tolong. Nayan langsung mengenali bahwa para penyerang itu berasal dari Guild Radiant Sacred Flame, yang jelas terdengar seperti kabar buruk. Jadi, sambil menyuruh muridnya bersembunyi, Nayan melompat melintasi bebatuan untuk mencegat komplotan tersebut. Penyihir itu menjelaskan bahwa dia disergap oleh kru yang berspesialisasi dalam PK, player killing, dan merampas jarahan pemain lain. Tapi Nayan hanya menyeringai, menyuruhnya untuk membuat mereka sibuk sementara dia pergi untuk bersenang-senang sedikit. Oh, dia berhenti mendadak setelah menemukan apa yang dia cari. Karena persis seperti dugaannya, para pembunuh itu menempatkan penjaga di pintu masuk ngarai. Kumpulan perundung ini mengejek target mereka, memanggilnya pecundang miskin tanpa peralatan yang layak dicuri. Kata-kata terakhir yang terkenal, kawan. Sementara itu, Nayan masuk ke mode mengendap-endap, stealth. Matanya bersinar saat dia ingat bahwa pemain nama merah menjatuhkan semua jarahan mereka saat mati. Nayan, yang terbungkus bayang-bayang, tahu para pemain nama merah ini terlalu percaya diri karena jumlah mereka. Sebuah kilatan energi gelap menebas tanah, mengumumkan kedatangannya dengan sedikit gaya. Pemimpin PK ini berbalik ke arah bawahannya, sama sekali tidak tahu tentang ancaman yang datang. Sementara Nayan melesat melewati penjaga, bergerak seperti hantu yang terlalu cepat untuk dilacak. Dia muncul tepat di depan wajah sang penyihir musuh, yang merasa telah menunggu momen ini. Pria itu segera mengeluarkan cincin api yang ganas, berpikir dia telah menjebak jagoan kita. Teman-temannya akhirnya melihat sang pencuri dan mulai berteriak agar semua orang membunuhnya. Sedikit terlambat, teman-teman. Nayan hanya menggunakan gulungan kecepatan, speed scroll, meningkatkan ketangkasannya secara maksimal selama 30 detik ke depan. Kemudian dia benar-benar berlari menembus api, menerima sedikit kerusakan untuk memperpendek jarak. Sistem memberinya lampu hijau untuk pertahanan diri, dan dia sangat siap untuk itu, yang membuat penyihir musuh benar-benar kehilangan akal, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa secepat ini. Nayan mendaratkan serangan asasinate, pembunuhan, yang sempurna, menghujamkan belatinya langsung ke samping tubuh penyihir itu. Dalam kepanikan, sang penyihir mencoba merapalkan Flame Burst, tetapi Nayan sudah menghindar. Seorang pejuang, warrior, dari komplotan itu melompat membantu, berteriak bahwa Nayan menggunakan gulungan kecepatan, dan dia mengayunkan tebasan api besar, mencoba memotong jalur jagoan kita. Nayan dengan santai menangkis pedang api itu dengan belati kecilnya, nyaris tanpa goresan sebelum seorang pendeta musuh bergabung dalam pertempuran, dengan angkuh menyiapkan sihir cahaya suci untuk menghukum pencuri kecil tersebut. Dia melepaskan seberkas cahaya masif, mengharapkan pembunuhan yang mudah. Tapi Nayan sudah pergi, meninggalkan penyihir musuh yang panik karena waktu rapal mantranya, Chast Time, yang mencapai 1,5 detik. Dan begitu saja, Nayan kembali berada di depan wajah penyihir itu, siap untuk ronde kedua bahkan sebelum pria itu sempat berkedip. Dengan tusukan cepat, Nayan menggunakan gagang belatinya untuk menghentikan mantra sang penyihir. Benar-benar sebuah gangguan yang fatal. Dan sistem mengonfirmasinya, meninggalkan ekspresi di wajah sang mage yang seolah berkata, "Aku baru saja melakukan kesalahan besar." Sebelum pria itu sempat pulih, Nayan melepaskan pusaran tebasan yang benar-benar menguras habis nyawanya. Begitu efek stun hilang, ekspresi mage tersebut berubah menjadi panik luar biasa. Dia mulai berteriak agar teman-temannya melakukan sesuatu, apapun itu, karena dia hampir saja tewas. Tapi teman-temannya malah ketakutan, berteriak bahwa Nayan terlalu cepat untuk disentuh. Salah satu warrior akhirnya mendapat ide cemerlang dan menggunakan skill charge untuk memperpendek jarak, yang berakhir dengan dia tersungkur mencium tanah karena Nayan dengan santainya menghindari upaya payah tersebut. Jagoan kita kemudian menggunakan warrior yang sedang menyeruduk itu sebagai batu loncatan, melompat kembali ke target aslinya. Dalam tampilan akrobatik yang indah, dia mendarat dan segera menyiapkan Vital Strike. Tanpa gerakan sia-sia, mage ini langsung meledak menjadi hujan emas saat sistem mengonfirmasi pembunuhan tersebut, bahkan memberikan Nayan prestige points. Tentu saja, semua gearnya jatuh, sehingga teman-temannya sekarang berteriak untuk mengambil jarahan sebelum hilang. Tapi Nayan sudah ada di sana, menyambar set Fire Chaser dengan senyum kecil yang angkuh sementara si warrior mencoba menghentikannya dengan hantaman tanah yang masif. Tapi dia terlambat sedetik. Dengan rampasan yang sudah aman, Nayan melesat pergi, meninggalkan lawan-lawannya berteriak bahwa mereka tidak boleh membiarkannya lolos. Dia menerima beberapa serangan saat kabur, tapi kerusakannya sangat kecil.
Kemudian dia dengan santainya menggunakan perban tempur, menyembuhkan diri sambil berlari sambil menyombongkan kecepatannya, yang benar-benar membuat Priest mereka melongo karena tidak percaya Nayan bisa memulihkan HP saat sedang bergerak. Nayan menyeringai, pulih sepenuhnya dengan skill yang sudah selesai masa cooldown-nya, jelas siap untuk aksi lebih lanjut. Dia menancapkan tumitnya dan berputar tajam karena lari tadi hanyalah hidangan pembuka. Nayan melompat di udara sambil mengumumkan bahwa sekarang giliran sang warrior yang akan dihabisi. Pria itu membalas dengan tebasan horizontal besar mencoba membelah Nayan menjadi dua, tapi Nayan justru mendarat tepat di bagian datar bilah pedangnya. Benar-benar penghinaan. Menggunakan pedang musuh sebagai landasan luncur untuk langsung menyerang titik vital di leher. Belatinya bersinar dengan energi mematikan, siap mengakhiri karir orang ini. Dengan asasinati yang sempurna, dia menancapkan bilahnya dalam-dalam ke punggung si warrior. Orang ini mencoba serangan putar yang putus asa, tapi Nayan sudah mundur lebih dulu dengan sangat cepat. Kemudian dia mengeluarkan busur silang, crossbow. Karena buat apa pakai satu senjata kalau bisa punya banyak? Rentetan baut anak panah menghujani warrior tersebut, mencicil sisa nyawanya, dan pria ini menunduk dengan rasa tidak percaya, menyadari dirinya telah berubah menjadi bantalan jarum. Dia akhirnya sadar dan memutuskan untuk mundur sebelum kehilangan semua perlengkapan berharganya. Tapi Nayan muncul tepat di belakangnya, bertanya mau pergi kemana. Tidak kemana-mana, kawan. Teriakan ketakutan terakhir adalah semua yang kita dengar saat jagoan kita menyelesaikan tugasnya dengan efisiensi yang brutal. Sama seperti temannya, sang warrior meledak menjadi hujan jarahan yang indah. Nayan dengan tenang meraup semua item, lalu berbalik ke arah orang terakhir yang tersisa, sang Priest. Priest ini benar-benar kehilangan akal, mempertanyakan bagaimana dia, seorang penyembuh, harus melawan monster seperti itu. Bayangan menakutkan dengan mata bersinar membayangi dirinya, membuat peluangnya terlihat sangat buruk. Ekspresi Nayan murni seperti pemangsa, jelas menikmati ketakutan yang dia timbulkan. Kita hanya mendengar teriakan jauh saat hal yang tak terelakkan terjadi di luar layar, dan yang tersisa hanyalah tongkat Priest yang berdenting jatuh ke tanah. Satu lagi skuad pecundang tersapu dari peta. Nayan memeriksa jarahannya, mengonfirmasi bahwa dia baru saja merampas seluruh set Zira Fire Chaser dari para pecundang itu, dan itu adalah set tingkat perunggu yang sangat sempurna untuk murid mage api barunya. Sisanya hanyalah sampah untuk dijual ke vendor. Dia mendapat pesan dari muridnya yang bersembunyi di gua dan butuh penyelamatan segera. Sambil menuju ke sana, dia mengirimkan cuplikan peralatan, balas dendam, yang baru saja dia dapatkan kepada si bocah. Muridnya benar-benar histeris, berteriak tentang set Fire Chaser dan menuntut untuk tahu dari mana asalnya. Mata bocah itu benar-benar berbinar, sangat terpana bahwa Nayan menghabisi lawan demi set lengkap. Dia begitu bersemangat tentang pembalasan dendam itu sehingga dia mengklaim bahwa mati sekarang pun akan terasa sepadan. Benar-benar orang yang berbudaya. Sementara itu, Nayan berdiri di tebing menghadap ke hutan gelap. Jelas belum selesai dengan pekerjaannya, dia memberitahu muridnya untuk bersabar karena dia akan menghabisi beberapa orang lagi. Burung-burung pembawa sial berputar-putar di hutan suram di bawah, menciptakan suasana sempurna untuk sedikit pembunuhan, di mana skuad Radiant Sacred Flame lainnya mendapatkan kabar buruk. Bos mereka, Dian Kang, sudah mati. Bawahannya benar-benar kaget, berargumen bahwa bos mereka adalah salah satu dari 10 penghasil damage tertinggi di Serikat Guild. Lalu mereka ingat dia adalah pemain berstatus nama merah, yang berarti semua perlengkapan berharganya telah hilang. Seorang pramuka melaporkan bahwa pembunuhnya hanyalah seorang Thief tunggal, yang membuat seluruh skuad tidak percaya, mengonfirmasi bahwa itu adalah Thief level 3 yang menyapu bersih tim 3 orang mereka. Pria itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Berita ini benar-benar menghancurkan salah satu anggota guild yang mulai berteriak bahwa dunia sudah gila. Pramuka ini bersikeras bahwa itu benar dan salah mengidentifikasi pembunuhnya sebagai Nirvana Flame, menyalahkan pemimpin partai yang bersama Nayan. Dari balik pohon, Nayan menguping mereka yang sedang mendiskusikan perintah bunuh di seluruh serikat terhadap Nirvana Flame hanya dengan hadiah 5 perak yang menyedihkan. Dia hanya mencibir pada harga buronan yang rendah itu, sangat terhibur oleh kepercayaan diri mereka dan siap melihat mereka mencoba mengaktifkan stealth. Nayan bersumpah untuk menunjukkan kepada para perundung yang mengandalkan serikat ini tentang kekuatan mengerikan yang sebenarnya dari seorang pemain solo. Suara aneh menakuti anggota guild yang segera mencurigai itu adalah Thief yang mereka buru, tapi bukan, itu hanyalah pemimpin rusa bertanduk besar yang terlihat sangat siap bertarung. Pemimpin skuad ini memutuskan untuk membunuh rusa itu terlebih dahulu karena menemukan Nayan jelas terlalu sulit bagi mereka. Dari bayang-bayang, Nayan menyeringai, menyadari bahwa para badut ini baru saja menyajikan kesempatan emas untuknya. Jadi, seluruh tim menyerbu masuk, sudah merencanakan bagaimana mereka akan membagi jarahan dari rusa acak ini. Warrior mereka dengan berani memimpin serbuan dengan perisai terangkat. Dia berhasil menahan serangan rusa itu, berteriak agar timnya melakukan sesuatu yang berguna. Teman-temannya ikut masuk, mendaratkan beberapa tebakan yang nyaris tidak menggores bar kesehatan monster itu. Sementara si rusa meraung, menerima beberapa kerusakan nyata, tapi masih punya banyak tenaga. Sementara itu, dua caster di barisan belakang membual tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan ini dalam 30 detik. Oh, sayang sekali. Tepat pada waktunya, Nayan jatuh dari langit, bayangan kematian yang membayangi tepat di belakang mereka.
Dia segera menghantam Chester berjubah putih dan menangkapnya dalam kondisi benar-benar tidak siap. Kemudian dia langsung berputar ke pria berjubah hitam, menancapkan belatinya di punggungnya untuk critical hit yang besar. Pusaran tebasan menyusul saat pria itu akhirnya menyadari bahwa mereka sedang disergap. Agak terlambat untuk itu. Dengan bar kesehatannya yang anjlok, sang Chester dengan putus asa meraba-raba ramuan penyembuh. Tapi bilah pedang Nayan menemukan sasarannya lagi, menghentikan waktu, ngemilnya, secara permanen. Wajah orang ini adalah gambaran sempurna dari rasa tidak percaya saat dia dihapus dari keberadaan. Sementara Nayan hanya dengan santai membersihkan belatinya, mengumumkan dengan keren bahwa satu sudah tumbang. Temannya hanya berdiri di sana dengan bingung, bertanya-tanya kemana perginya temannya tadi. Dan sebelum dia bisa memprosesnya, Nayan sudah menerjangnya, siap mengirimnya ke titik respawn yang sama. Chester yang lain ini benar-benar hancur mentalnya. Wajahnya adalah topeng sempurna yang berkata, "Aku berikutnya." Saat Nayan menghantamnya dengan skill bernama Holy Judgment, ironinya sungguh indah. Sementara itu sang tank masih sibuk dengan rusa, bertanya-tanya mengapa dukungan jarak jauhnya tiba-tiba diam. Dia akhirnya menoleh ke belakang, menyadari bahwa mereka disergap oleh TF sialan itu. Pengamatan yang sedikit terlambat, kawan. Seluruh lini depannya sekarang dalam kekacauan, terjepit di antara monster yang marah dan pemain pembunuh yang menghabisi nyawa. Jadi, si pemimpin membuat keputusan, otak galaksi, untuk fokus pada rusa dulu dan berurusan dengan si TF nanti. Rencana ini segera berbalik menyerang karena si rusa langsung menyepaknya ke udara seperti bola voli. Meskipun begitu, salah satu temannya berhasil mendaratkan tebasan berat pada binatang itu, yang hanya berfungsi membuat monster bertanduk raksasa itu semakin marah. Melawan segala rintangan, mereka bertiga sebenarnya berhasil menjatuhkan rusa itu, meninggalkan mereka dalam keadaan terengah-engah. Sementara itu, Nayan hanya bersantai di atas mayat Chester kedua, tugasnya di barisan belakang sudah selesai. 3 anggota guild yang tersisa ini akhirnya berbalik menghadapnya. Semuanya tampak dalam kondisi yang cukup buruk. Tapi Nayan cukup pintar untuk tahu bahwa situasi 3 lawan 1, bahkan melawan target yang melemah, adalah ide yang buruk. Pemimpin skuad ini mulai bicara kasar, mengumumkan bahwa dia sudah memanggil bala bantuan dari Serikat. Jadi Nayan hanya mengejek mereka, menyebut mereka terlalu takut bahkan untuk mencoba pertarungan 3 lawan 1. Pemimpin mereka pikir dia sudah memecahkan kodenya, berasumsi Nayan hanya mencoba memancing mereka untuk berpencar. Kenyataannya, Nayan melihat menembus gertakan mereka. Merekalah yang sedang mengulur waktu. Dia memberi mereka lambaian tangan kecil yang nakal, mengatakan dia akan bermain dengan mereka lain kali, dan bersiap untuk pergi. Teman-teman satu guildnya mulai berteriak memanggil bantuan untuk mencegatnya sebelum ia sempat kabur. Dan tepat pada waktunya, satu skuad baru dari anggota Radiant Sacred Flame muncul di kejauhan. Bala bantuan ini akhirnya tiba hanya untuk mendapati target mereka telah lenyap, membuat mereka berteriak frustrasi. Pemimpin skuad langsung memerintahkan semua orang untuk mengejarnya, membuat mereka berhamburan ke dalam hutan. Pencarian panik pun dimulai dengan perintah agar bocah itu tidak lolos dalam kondisi apapun. Sementara itu, Nayan sedang santai di atas tebing, setelah berhasil mengecoh mereka dengan mudah. Ia menyeringai karena ia jauh lebih mengenal medan ini daripada mereka, dan memutuskan untuk mencari muridnya. Bocah itu sedang bersembunyi di gua yang menyeramkan, membisikkan koordinatnya sambil ketakutan oleh monster lokal, ketika tiba-tiba Nayan muncul dari mode stealth tepat di belakangnya, hampir saja membuat bocah itu terkena serangan jantung. Jagoan kita kemudian menyerahkan set lengkap Fire Chaser, dan muridnya hanya bisa melongo tidak percaya. Ia benar-benar terpukau saat Nayan dengan santainya menjelaskan bahwa ia baru saja merampasnya dari anggota guild yang tadi. Setelah memakai perlengkapan baru tersebut, bocah itu langsung pamer peningkatan statistik sihirnya, merasa siap menghadapi apapun. Nayan membawanya lebih dalam ke gua, menyebutkan adanya peti harta karun perak yang dijaga oleh laba-laba batu. Begitu mereka turun ke sarang laba-laba, Nayan menyusun rencana sederhana, habisi monster, ambil jarahan. Ia segera mengeluarkan busur silangnya, crossbow, siap melakukan operasi pembasmian hama. Sebuah baut melesat dan mengenai laba-laba batu hanya menghasilkan 1 damage. Ya, ini bakal memakan waktu lama. Melihat itu, muridnya maju, siap menunjukkan kekuatan sebenarnya dari perlengkapan baru itu dengan Arcane Flame. Ia melepaskan semburan api masif yang terlihat jauh lebih mengesankan daripada baut busur silang tadi. Sihirnya benar-benar membakar laba-laba itu dan memberikan kerusakan yang besar. Nah, itu baru mantap. Bocah itu terkejut sendiri dengan kekuatannya, menyadari bahwa set Fire Chaser memang bukan kaleng-kaleng. Selagi muridnya terpana, Nayan menggunakan celah itu untuk mendaratkan serangan asasinate yang menghasilkan damage besar. Muridnya pun sadar kembali, menyiapkan sihir lain dan berteriak bahwa ia akan melakukan serangan lanjutan. Dengan beberapa tebasan cepat, mereka menghabisi sisa-sisa monster kecil. Muridnya terus memuji Nayan, menyebutnya hebat karena menemukan tempat grinding level tinggi seperti ini. Nayan menyuruhnya untuk terus mengikuti, masuk lebih dalam ke gua gelap di mana mereka menebas jalan melewati sekelompok monster batu yang tampak marah. Setelah membersihkan monster-monster itu, mereka melihat peti harta karun perak. Bocah itu bertanya bagaimana Nayan bisa tahu peti itu ada di sana,
lalu seketika panik saat sadar tak satu pun dari mereka memiliki skill lockpicking, ahli kunci, untuk membukanya. Namun Nayan tetap tenang, menjelaskan bahwa kuncinya biasanya dibawa oleh bos monster setempat. Dan tepat saat itu, sebuah makhluk raksasa meledak keluar dari tanah untuk menjaga hartanya. Itu adalah pemimpin laba-laba batu level 5, monster kelas Great Lord dengan wajah yang hanya bisa dicintai oleh induknya. Muridnya panik, langsung mengenali bos tersebut. Namun saat ia bertanya apa yang harus dilakukan, rencana Nayan sangat sederhana, bunuh. Nayan menyuruh bocah itu lari ke bagian gua yang paling sempit dan menjaga jarak. Muridnya pun kabur dengan seekor laba-laba kecil mengejarnya. Berbalik arah, ia menghantam hama pengganggu itu dengan bola api arcane besar yang menghasilkan damage yang sangat lumayan. Perlengkapan baru itu bekerja dengan ajaib. Nayan menyeringai, menyadari sihir api mendapat bonus kerusakan, memberi mereka peluang nyata. Nayan maju ke depan, menyuruh muridnya fokus sebagai pemberi kerusakan utama, DPS, lalu menerjang dan mendaratkan serangan stun tepat di wajah buruk rupa si bos. Laba-laba itu mengaum, lumpuh total, dan Nayan berteriak bahwa sekaranglah waktunya menyerang. Muridnya melepaskan bola api besar lainnya, menghantam bos saat ia tak berdaya. Pemimpin laba-laba batu itu bangun dengan raungan murka saat muridnya berteriak memberikan peringatan terakhir. Monster itu langsung menyerang, mengirimkan duri batu besar yang meledak dari tanah tepat ke arah Nayan, menghantam targetnya dan memberikan kerusakan yang cukup besar hingga serpihan batu beterbangan. Nayan dengan santai memakai perban tempur, berkomentar bahwa bosnya tampak sedikit marah. Benar-benar ahli dalam meremehkan situasi, pria ini. Muridnya terpaku diam, wajahnya menggambarkan ketakutan luar biasa. Bocah itu lari menyelamatkan diri saat lebih banyak duri melesat dari tanah, menyadari mereka akan jadi sate jika tanpa persiapan tadi. Nayan berteriak bahwa ia mengandalkan DPS muridnya selagi ia menyibukkan monster itu. Bocah itu segera menenggak ramuan mana potion, menyuruh gurunya menunggu sebentar untuk mengisi tenaga. Dengan bar mana yang penuh, ia menyiapkan bola api arcane besar lainnya, kini terlihat jauh lebih percaya diri. Sihir itu menghantam bos, menenggelamkan laba-laba raksasa dalam ledakan api yang dahsyat. Saat monster itu limbung, Nayan terjun dari atas dengan serangan Vital Strike yang tepat waktu, menghujamkan belatinya dalam-dalam ke kepala monster itu untuk critical hit masif lebih dari 300 damage. Saat laba-laba itu akhirnya tumbang, muridnya hanya bisa menatap tak percaya, bertanya apakah ini benar-benar sudah berakhir. Bocah itu langsung ambruk karena kelelahan, lalu mulai mengoceh kegirangan tentang bagaimana mereka baru saja membunuh bos yang levelnya 2 tingkat lebih tinggi. Sementara itu, Nayan berdiri di atas mayat yang mulai melenyap saat barang jarahan, Lot, mulai muncul di sekitarnya. Hasilnya cukup lumayan, buku skill Meteor Strike, buku skill Block, dan sebuah kunci perak. Ia memberikan buku Meteor Strike kepada muridnya, menyebutnya sebagai skill tak terkalahkan untuk menghabisi gerombolan monster. Bocah itu sangat bersemangat, sementara Nayan dengan santai menyebutkan bahwa itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tipe sihir tingkat dewa. Muridnya sama sekali tidak mengerti apa yang ia bicarakan, tapi Nayan hanya memberinya jawaban misterius. Nanti kamu akan tahu. Mengalihkan pembicaraan, Nayan mengatakan sudah waktunya membuka peti dan melompat ke arah hadiah mereka. Nayan menggunakan kunci perak, membuka kunci peti harta karun hasil jerih payah mereka. Muridnya menonton dengan menahan napas saat sistem mengonfirmasi pembukaan peti. Cahaya emas memancar dari dalam, mengungkapkan jarahan yang manis. Semoga saja ini sepadan. Dan hadiah utamanya adalah Weaver's Ring, item spesial untuk memanjat dan menaiki dinding. Statistiknya mengonfirmasi bahwa item ini pada dasarnya adalah grappling hook, memungkinkanmu menembakkan sutra laba-laba, Spider-Man pasti iri. Muridnya menyebutnya sampah, tapi Nayan tahu cincin, tak berguna, ini adalah alat mobilitas tingkat dewa bagi seorang TF. Ganti topik, ia bertanya apakah bocah itu sudah mempelajari skill Meteor Strike baru tadi, karena di ujung lorong ada sekumpulan besar laba-laba yang seolah minta dijadikan kelinci percobaan. Nayan menyusun rencana, ia akan menarik perhatian mereka, dan bocah itu cukup mulai merapal mantra. Satu baut yang ditembakkan dengan ahli memantul di dalam gua, memancing seluruh sarang sekaligus. Muridnya langsung panik menyadari betapa banyaknya laba-laba marah yang menyerbu mereka, tapi ia melawan rasa takutnya dan melepaskan bola api raksasa dari Meteor Strike. Sihir itu menghantam gerombolan tersebut dengan ledakan kataklisma, menyapu bersih semuanya dalam sekali jalan. Nayan dengan santai berdiri di radius ledakan, memberikan pujian, kerja bagus, kepada muridnya. Muridnya hanya berdiri diam karena syok, tidak percaya bahwa dialah yang merapal sihir sehebat itu. Nayan menyadarkannya, menyuruhnya berhenti melongo karena mereka akan pergi lebih dalam lagi. Hanya ada satu masalah kecil, si bocah benar-benar kehabisan mana dan tidak punya ramuan lagi. Jagoan kita tidak terkejut, tahu bahwa sihir itu menguras banyak tenaga, tapi matanya tertuju pada hadiah yang lebih besar. Muridnya menawarkan untuk pulang saja, tapi Nayan memutuskan ini waktunya untuk pelajaran penyihir tingkat lanjut. Jadi, ia membawanya keluar dari gua menuju hutan yang diguyur hujan, siap untuk pelajaran nomor 2. Muridnya menyeringai sombong, berterima kasih pada Nayan atas semua upgrade-nya, dan segera menggunakan gulungan teleportasi untuk pergi. Saat muridnya lenyap, Nayan hanya tersenyum, menganggapnya sudah seperti saudara sendiri. Dengan perginya sang murid,
Nayan tinggal sendirian di tengah hujan lebat. Ia berbalik dan melangkah kembali ke kegelapan, menerjang genangan air dengan tujuan yang jelas di pikirannya. Pikirannya melayang ke lore, sejarah, mendalam permainan ini, mengingat bab-bab legendaris tentang order, keteraturan, dan chaos, kekacauan. Dan kabarnya, jika kamu mengumpulkan semua bab order, kamu bisa menjadi paus. Bukan masalah besar, sih. Di sisi lain, jika kamu merasa sedikit lebih gahar, mengumpulkan bab-bab chaos memungkinkanmu memanggil dewa kegelapan. Lore kuno ini jelas merupakan target berikutnya, dan jagoan kita tampak sangat serius. Mengetahui bahwa game ini masih baru, dan ekspansi pertama baru saja mengungkapkan bab-bab awal dari order. Mendapatkan salah satu dari ini pada dasarnya menjamin tempat di papan peringkat, dan pemilik saat ini semuanya adalah legenda. Tapi, ia ingat 3 pemain tingkat dewa dari kehidupan masa lalunya yang dulu memegang benda-benda tersebut.